Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak semua, anak santriwan, santriwati yang berbahagia, di sore hari ini habis melaksanakan sholat asar berjamaah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan istiqomah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sudah beberapa kitab kita hatam. Ta'limun muta'alim alhamdulillah sudah hatam. Jawahirul Kalamiyah juga alhamdulillah sudah hatam. Semuanya atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas pertolongan siapa pintar? Atas pertolongan Gusti Allah. Kalau enggak ditolong oleh Allah, enggak akan hatam. Kitab-kitab itu enggak akan hatam. Karena Allah ridho dan Allah menolong, alhamdulillah menjadi hatam. Alhamdulillah. Di sore hari ini silahkan yang mau bertanya tentang masalah keadaan. Kita kan sudah ngaji ta'lim, sudah Jawahirul Kalamiyah, sudah Alfiyah lagi ngaji, Jurmiyah lagi ngaji, Tahfidz juga lagi ngaji, alhamdulillah. Barangkali di antara adik-adik semua nih ada yang mau bertanya tentang yang belum diajarkan. Kemudian fikih, alhamdulillah Fathul Qorib sudah hatam, Safinatun Najah juga sudah hatam, alhamdulillah. Silahkan barangkali ada yang mau nanya. Jangan malu-malu, karena bertanya juga merupakan pembelajaran dan merupakan ilmu. Ketika kita itu enggak paham, setelah bertanya akan menjadi paham. Makanya di lembaga-lembaga pesantren, pendidikan formal non formal, baik di sekolah, di madrasah dan lain sebagainya, ada yang namanya tanya jawab. Setelah diterangkan ditanya, setelah diterangkan ditanya. Silahkan yang mau bertanya di antara anak santri, santriwan, santriwati juga silahkan, mangga. Siapa yang mau bertanya silahkan. Oh, silahkan. Gimana yang nyari suaranya? Ini mau bertanya tentang Yasin Fadilah. Kan di zaman sekarang itu tentang Yasin Fadilah aja banyak yang membid'ahkan dan mengharam-haramkan. Di sini cuma mau bertanya bagaimana tanggapan Abah tentang Yasin Fadilah. Oh, iya. Jadi ini Saudara Halim bertanya tentang masalah Yasin Fadilah. Apa katanya? Yasin Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada surat, di antaranya surat Yasin. Surat apa pintar? Surat Yasin. Surat Yasin itu berapa ayat jumlahnya, ada yang tahu enggak? 80 berapa? 8 berapa? 83 ayat. 80 berapa? 83 ayat. Yakin ya? 83 ayat. Sekarang ada yang
bertanya tentang Yasin Fadilah, hukumnya gimana. Dan memang Bahdin juga sudah banyak melihat dipermasalahkan masalah Yasin Fadilah. Ada yang bilang sesat, bilang bid'ah, dan ada yang bilang nggak apa-apa. Ini namanya kajian kan, mengaji ya. Coba kita lihat judulnya ya. Penting, judul itu mempengaruhi. Di dalam Al-Quran ada namanya surat Yasin. Apa katanya? Surat Yasin. Suratu Yasin. Surat Yasin. Kalau sudah judulnya surat Yasin, maka mulai dari Yasin wal Qur'anil Hakim sampai 83 ayat itu namanya surat Yasin. Ada yang namanya Yasin Fadilah. Beda judul. Ingat ya, judulnya beda. Ada yang namanya surat Yasin, ada yang namanya Yasin Fadilah. Yasin Fadilah yang pernah Bahdin lihat, Bahdin baca, itu per ayatnya diselingi dengan doa. Pernah lihat enggak Yasin Fadilah? Ada yang pernah lihat enggak? Pernah lihat Yasin Fadilah enggak? Mungkin ada ya. Bahdin pernah lihat. Ayat pertama Yasin, terus di bawahnya ada doa. Wal Qur'anil Hakim, ada lagi bacaan doa. Per ayatnya ada bacaan. Karena judulnya juga Yasin Fadilah. Contoh, ada yang judulnya khutbah Jum'ah. Apa katanya? Khutbah Jum'ah. Ada yang judulnya Suratul Fatihah. Judulnya Suratul Fatihah berarti surat Al-Fatihah. Kalau bicara surat Fatihah, surat Al-Fatihah, jumlahnya 7 ayat. Yang 7 ayat itu ada salah satu ayat yang diperselisihkan, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama A, Bismillahirrahmanirrahim adalah surat Al-Fatihah. Menurut ulama B, mulai surat Al-Fatihah adalah mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ayat ketujuhnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil alamin sampai selesai. Kan siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Awas, ada yang namanya surat Fatihah, ada yang namanya khutbah Jum'ah, ada yang namanya khutbah nikah, ada yang namanya Yasin Fadilah, ada yang namanya surat Yasin. Jadi ada yang namanya surat Fatihah, yaitu Al-Fatihah, ada yang namanya doa Fatihah, ada yang namanya surat Yasin, ada yang namanya Yasin Fadilah, ada yang namanya khutbah Jum'ah, ada yang namanya khutbah nikah, dan lain sebagainya. Yang namanya judul banyak. Harus diperhatikan teliti. Contoh nih, karena judulnya khutbah Jum'ah, judulnya khutbah Jum'ah. Redaksinya begini di antara. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Judulnya, karena judulnya apa? Khutbah Jum'ah. Pertama alhamdulillah, judulnya alhamdulillah. Alhamdulillah ayat Quran bukan? Ada lagi, pertamanya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ada yang begitu ada. Redaksi pertamanya alhamdulillah. Alhamdulillah surat Al-Fatihah bukan? Jawab, surat Al-Fatihah.
Setelah pembukaan surat Al-Fatihah, kalau yang ulama B nih, mulai alhamdulillah. Sebenarnya kan harusnya alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Tapi kok ternyata alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Diselingi apa enggak? Diselingi enggak? Diselingi kan? Ayat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, terus ada redaksi bahasa Arab susunan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji Allah, kami mohon pertolongan kepada Allah, kami mohon ampunan kepada Gusti Allah. Karena judulnya khutbah Jumat. Paham, Halil? Karena judulnya khutbah Jumat, bukan judulnya surat Al-Fatihah. Kalau judulnya surat Al-Fatihah, yang mulai apa dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin, apa mulai dari Alhamdulillah sampai waladolin, itu kalau judulnya surat Al-Fatihah. Karena judulnya itu khutbah Jumat, ayatnya satu ayat diselingi yang lain, satu ayat diselingi yang lain. Paham pintar? Tergantung judul. Contoh, khutbah nikah sama, diselingi ayat Quran, bahasa Arab, ayat Quran, hadis Nabi, bahasa Arab, doa. Karena judul. Nah, surat Yasin juga sama. Surat Yasin nih, yang Badin baca. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, ila akhirih. Sampai selesai. Itu judulnya apa? Namanya surat Yasin. Kemudian sekarang judulnya Yasin Fadilah. Apa? Surat Yasin, ada yang namanya surat Yasin, ada yang judulnya Yasin Fadilah. Yasin. Umpamanya digini, karena kan Yasin itu ada yang mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umpama ini Maya, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Atau Yasin wal Qur'anil Hakim. Tentang Al-Qur'an kan? Diselingi dengan doa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Saya membaca ayat yang kedua surat Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, dalam ayat yang kedua ini. Semoga engkau jadikan keluarga saya, turunan-turunan saya, semuanya ahli Al-Quran semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena judulnya Yasin Fadilah atau doa Yasin. Biasanya kalau doa Yasin adanya di ujung, biasanya. Terus dilanjut. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu Muhammad adalah termasuk utusan. Innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, sebagian dari utusan-utusannya Gusti Allah, orang yang diutus. Terus kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, para nabi termasuk Nabi Muhammad telah engkau jadikan utusan. Saya juga minta kepadamu ya Allah, jadikan saya ini ulama yang soleh, ustadz yang soleh, keluarga saya jadi orang-orang yang soleh. Kau jadikan saya, keluarga saya, tetangga saya, seluruh santri saya Allah, semoga jadi utusan-utusanmu yang soleh, delegasi-delegasi di muka bumi ini yang soleh, agar bisa berdakwah untuk kepentingan Islam. Yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah di masyarakat sekarang gini,
Pertanyaannya, apakah boleh setelah satu ayat dibacakan doa, satu ayat dibacakan doa, satu ayat dibacakan doa? Jawabnya boleh. Boleh. Kata siapa enggak boleh? Coba lihat di musabaqah. Saudara-saudara, para hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad dan akan diterjemahkan oleh saudara Ridwan. Kami persilahkan. Pernah lihat enggak? Naik. Ahmad naik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dulu biasanya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Biasa kan gitu. Pernah lihat enggak? Pernah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pernah lihat enggak? Pernah enggak lihat? Pernah kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diselingi enggak itu? Diselingi enggak ayat-ayat Quran itu? Karena judulnya apa? Pembacaan surat Al-Fatihah dan terjemahnya. Kalau dalam sholat enggak bisa. Ini konteksnya di luar sholat. Di luar sholat yang nama suratul Fatihah tidak boleh diselingi dengan lafaz-lafaz yang lain kecuali illa amina, kecuali bacaan amin. Itu fikihnya mazhab kita kan, mazhab Syafi'i. Jadi boleh kalau di luar sholat umpamanya baca untuk menyentuh kepada hati kita. Tadi Ar-Rahman ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kemudian, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Pernah lihat enggak? Jujur pernah lihat seperti ini? Ada yang mengharamkan enggak? Pernah? Tidak ada yang mengharamkan. Paham Peter? Jadi pembacaan Yasin Fadilah, seandainya judulnya Yasin Fadilah ini tidak merubah Yasin kita. Kita enggak merubah Yasin. Kita enggak merubah Fatihah. Kita buat judul Yasin Fadilah. Setiap ayat dibacakan doa. Habis ayat baca doa, habis ayat baca doa. Mengambil manfaat, ngambil barokah dari ayat-ayat tersebut. Ketika dibacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bisa nangis. Kalau di luar sholat kita bisa nangis. Bahkan di dalam sholat pun bisa nangis hati kita. Tapi jangan dibuat nangis, enggak boleh di dalam sholat. Tapi kalau dengan nangis sendirinya enggak apa-apa. Ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jam 3 malam apa jam setengah 3 malam kita berdoa sendirian di masjid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pasti nangis kalian karena tahu isinya apa. Paham pintar? Sementara sekarang ini segala sesuatu langsung banyak yang mengharamkan. Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Padahal ilmunya Allah itu hanya bisa dibuka dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas. Orang alim kalau enggak soleh, enggak ikhlas, walaupun alim,
tidak terbuka. Alimnya hanya di dataran. Tapi kalau alim soleh, makanya para ulama kita, guru-guru kita selalu berdoa, Allahumma ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wa minal ulama'is salihin. Minta jadi ulama yang soleh, jadi umat yang soleh, mukhlisin, jadi umat yang ikhlas. Karena akan kebuka pintu langit, pintu bumi, pintu ilmu akan dibukakan oleh Allah bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang tulus. Dibuka pintunya. Yang penting hati kita selaku muslim, pintar, soleh semua nih, jangan punya penyakit hati. Jangan punya penyakit apa? Hati. Tertutup. Orang punya penyakit hati itu apa? Ujub, riya, takabur alias sombong, iri atau hasud, iri dengki, buat jahat, pamer, buat YouTube kontennya supaya rame, kemudian bisa menghasilkan, tidak diniati dengan dakwah umpamanya, menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Jangan seperti itu. Kita harus berjuang karena Allah. Lihat pernyataan Allah dalam Al-Quranul Karim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dilanjut oleh Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Paham pintar? Jadi jangan menjual akhirat untuk kepentingan dunia, jangan. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang menjual akhirat untuk kepentingan dunia, sampai oleh Allah, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Surat apa pintar? Surat Al-Baqarah. Kita mohon lindungan, mohon pertolongan. Jadi silahkan zikir, banyak zikir, silahkan banyak zikir itu yang diwariskan oleh para ulama, diwariskan oleh para nabi, diwariskan oleh nabi kita wabil khusus Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir itu lisan kita harus berzikir, mulut kita berzikir, hati kita berzikir, seluruh jasad kita juga harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sudah sore, semoga bermanfaat, barokah ya. Udah puas belum? Alim, jelas enggak? Judulnya gimana? Ada judulnya, ada surat Yasin, ada Yasin Fadilah, ada Al-Fatihah, ada doa Fatihah, ada khutbah nikah, ada khutbah Jumat dan lain sebagainya. Sari tilawah Al-Quran dengan terjemahnya. Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna umma
sudahnya